Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bukhari 138. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan an Amrin qala akhbarani Quraibun an Ibnu Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha. Thumma shalla. Nabi itu kadang-kadang tidur sepertinya tidurnya khusyuk, tenang. Tsumma shalla wa rubbama qala ittaja'a hatta nafakha tsumma qama fa shalla. Nabi itu kadang-kadang waktunya tidur, waktunya salat begitu. Tsumma haddatsana bi Sufyan marratan ba'da marrah Amrin an Quraibin Ibnu Abbas qala bittu inda khalati Maimunata lailatan. Sahabat Ibnu Abbas, ini kejadian insyaallah 9 Hijriah. Karena beliau datang ke Madinah itu 9 Hijriah bersama ibunya. Lalu beliau pernah menginap di rumah bibinya bernama Maimunah di suatu malam. Karena masih kecil, boleh Nabi diperkenankan tidur bersama Nabi. Nabi waktu itu sedang tidur dengan keluarganya yang bernama Maimunah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal laili, supaya apa? Supaya dia bisa mencontoh bagaimana Nabi kalau di malam hari ibadahnya. Dan dia pun memang sengaja memohon kalau diizinkan karena masih kecil juga tidur di kediamannya Nabi supaya dapat ilmu dari Nabi, melihat Nabi di waktu malam, apalagi melihat di waktu pagi dan siang hari supaya bisa mencontohnya dan bisa disampaikan ilmu itu kepada kita semua. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal lail. Lalu Nabi setelah tidur, salat Isya, cakap sebentar, makan malam, tidur. Falamma kana fi ba'dil lail, maka di setengah malam Nabi bangun. Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a. Nabi berwudu min syannim mu'allaq, dari kulit, dari tempat terbuat dari kulit gitu, tempat menyimpan air, biasanya tempat dibuat wudu itu ditaruh di atas biasanya. Wudu'an khafifan, dengan wudu yang ringan. Yukhaffifu amrun wa yuqalliluhu. Jadi tidak buang-buang air karena memang Nabi itu tidak terlalu serius tidurnya. Nabi itu tidak seperti kita. Wa qama yusalli fatawadda'tu nahwa mimma tawadda'. Kemudian lihat Nabi wudu, salat, saya pun berwudu. Tsumma ji'tu faqumtu ayyasarihi, karena masih kecil ya beliau berdiri di sebelah kirinya Nabi. Wa rubbama qala Sufyan an shimalihi fahawwalani faj'alani ayyaminihi. Kemudian oleh Nabi dituntun supaya ke sebelah kanannya. Tsumma shalla masyaallah tsumma taja'a. Kemudian Nabi tidur lagi habis salat. Fanama hatta nafakha. Jadi Nabi tidur, waktu bangun salat, demikian juga bisa dicontoh oleh umatnya. Tsumma atahul munadi, kemudian datanglah ini panggilan, fa'adzanahu bis shalah. Adzan itu kan 2 kali kalau di sana di Mekah, di Madinah. Jadi adzan pertama sahabat Bilal. Adzan yang kedua nanti diberitahu kalau sudah masuk waktu fajar, salat subuh, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Tsumma atahul munadi fa'adzanahu bis salati, memberitahu dengan salat. Faqama ma'ahu ila salati fa shalla wa lam yatawadda. Kemudian pergi untuk sholat. Sahabat Ibnu Abbas juga, Abdullah bin Abbas ikut juga. Nabi waktu itu tidak wudhu lagi karena memang tidak batal. Nabi tidak tidur seperti tidurnya kita.
Qulna li amrin innana sayyaquluna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Kenapa Nabi itu tidurnya tidak terlalu serius? Ya memang kadang-kadang tidur benar, tapi tidurnya kalau tidur benar itu juga mimpinya juga wahyu, mimpinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah kalau bahasa kita, tidak bertentangan dengan akal sehat. Jadi kelihatannya tidur padahal tidak tidur. Tujuannya karena Nabi itu selalu didatangi wahyu, diawasi dengan wahyu. Qala Amrun sami'tu Ubaid bin Umairin yaqulu ru'yal anbiya wahyun thumma qara inni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ara fil manami anni adzbahuk as-Saffat ayat 102. Ini pelajaran kalau dimungkinkan kita tidur dalam keadaan suci dan seterus-menerus dalam keadaan suci. Hadis 139. Haddatsana babu isbawil wudu Abdullah ibn Maslam an Malik an Musa ibn Uqbah an Quraib maula ibn Abbas an Usamah ibn Zaid annahu sami'ahu yaqulu dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah. Nabi berangkat dari Arafah hatta idza kana bi Syi'bih, begitu sampai di jalan di gunung itu, lereng gunung, nazalah, Nabi turun. Fabala, Nabi membuang hajat. Dalam pengertian khawatir juga ada para sahabat yang mau buang hajat. Jadi perjalanan itu tidak terus-menerus kita sambil bertanya. Khawatir yang kita bawa itu rombongan jamaah, khawatir dia mau buang hajat. Jadi summa tawaddu'a, kemudian Nabi wudu. Walam yusbiwil wudu'ah, maksudnya Nabi itu tidak seperti biasanya, yang penting sah selesai begitu, wudunya ringan. Nabi punya wudu kan? Dah. Fakultu, kemudian bertanya siapa aku, as-salata ya Rasulullah, atau menyampaikan ini sudah mendekati waktu salat Nabi, apakah kita enggak tinggal dulu, enggak usah berangkat dulu di lereng gunung ini supaya kita bisa salat maghrib dan isya. Faqala, kemudian Nabi menyampaikan as-salatu amamaka, adapun salat yaitu berada di depan, kita salat di depan saja. Jadi Nabi itu berada istirahat, selalu melihat situasi dan kondisi. Kalau kira-kira tempat ini kurang nyaman untuk dirinya dan orang banyak, maka Nabi akan mencarikan tempat yang aman dan seterusnya. Baik ditinjau dari berbagai hal. Farokiba, kemudian naik lagi. Ya, otomatis para sahabat ikut. Falamma ja'a al-Musdalifata, begitu sampai siapa Nabi kepada Musdalifah, karena berangkat dari Arafah mau ke Mina ceritanya, nazalah, maka turun lagi Nabi begitu sampai di Musdalifah. Nah di Musdalifah itu karena memungkinkan untuk Nabi dan para sahabat, fatawaddu'a, maka Nabi wudhu lagi. Ini sebagai dalil bahwa tajdidul wudhu, orang sudah punya wudhu tapi wudhu lagi itu boleh dan berpahala. Yang tidak boleh sama dengan sholat sunnah, ditambah sholat sunnahnya dari 2 ditambah 2 lagi menjadi 4. Tujuannya apa? Sedekah, infak, semakin banyak semakin bagus. Baca Quran juga. Yang penting dengan tumakninah, khusyuk, ikhlas, dan tidak bermaksud untuk buang-buang air, israf, dan tidak buang-buang waktu. Nazala fatawaddu'ah fa asbagha, maka menyempurnakan wudu. Yang kedua ini Nabi menyempurnakan al-wudu'a kepada wudu. Ini fasbawa al-wudu'ah sebagai penolak bagi orang yang berusaha memahami. Tidak. Orang kan ada orang yang tidak percaya kepada tajdidul wudu. Wudu yang pertama itu karena Nabi buang hajat, pipis. Tidak. Karena di kedua Nabi menyampaikan, meyakinkan para sahabat seperti sahabat Usamah bin Zaid, sahabat Ibn Abbas, bahwa fasbawal wudu'ah. Jadi yang pertama lam yusbiwil wudu'ah, yang kedua fatawaddu'a fa asbaghal wudu'ah. Jelas-jelas wudu 2 kali. Tsumma uqimatis shalah. Kata siapa? Di Fathul Bari, bukan kata kami. Tsumma uqimatis shalatu. Termasuk ada orang kawin perak segala macam, kawin emas. Itu kalau tujuannya untuk mengingat-ingat supaya lebih sakinah mawaddah warahmah, tidak buang-buang uang, enggak ada masalah. Apalagi hanya sekedar untuk sedekah dan untuk memperkuat tali silaturahim dan pernikahannya.
Tsumma uqimatis shalah, kemudian dilaksanakan apa salat, fasalla, kemudian diiqamah, kemudian salat, fasalla, maka salat memimpin salat siapa Nabi al-maghribah kepada salat maghrib. Tsumma anaha kullu insan, kemudian semua orang markir ba'irahu kepada ontanya fi manzilihi di tempatnya. Jadi Nabi lihat ini parkirnya luas apa tidak, bisa untuk orang banyak apa tidak, aman apa tidak. Dan tidak hanya tawakal begitu saja, parkirlah mobil, onta, semua itu taruh di tempat yang aman, begitu. Jadi tawakal itu harus tetap usaha, lagi pula supaya teratur. Summa uqimatil isya, kemudian diiqamah untuk melaksanakan sholat isya. Fasalla, maka sholat, mimpin sholat siapa Nabi. Walam yusalli bainahuma, di antara maghrib dan isya itu Nabi tidak sholat sunnah. Kenapa? Dalam keadaan darurah, khawatir ada umat yang lemah karena di perjalanan. Untuk Nabi sendiri, Nabi itu membuka peluang untuk apa? Yang mau sholat sunnah boleh, meskipun sholat maghrib dan isya saja di jamak, kok sholat sunnah satu sisi? Ya boleh, karena sholat fardunya saja udah di jamak, apalagi misal di qashar, masa sholat sunnah? Oh, itu boleh. Tidak sholat sunnah boleh, sholat sunnah boleh. Buktinya apa? Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Nabi untuk pribadinya itu jarang sekali meninggalkan sholat sunnah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi itu di perjalanan tahajud, tetap tahajud Nabi itu. Al-Isra ayat 79. Bahkan menurut sahabiah Ummi Hani, waktu Fatih Mekah kita tahu itu perjalanan dari Madinah ke Mekah. Salat kan bisa di qashar, bisa jamak. Tapi Nabi tetap salat duha untuk Nabi pribadi. Artinya Nabi untuk memberi peluang bagi yang sehat, bagi yang tidak sehat, dan seterusnya. Silahkan mana yang memungkinkan dilakukan. Bisa ambil rukhsah dispensasi, bisa tidak. Annan Nabiyya dzakarat, menceritakan siapa Ummu Hani, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ightasalah. Nabi mandi waktu Fatih Makkah 8 Hijriah fi baitiha, di rumahnya Ummi Hani, fa shalla thamana raka'atin, kemudian salat siapa Nabi dengan berapa? 8 rakaat salat duha, 2. Hadis Bukhari 1103, 1176, 4292. Demikian ini wa fi dalilun ala masyru'iyyatil wudu'i lid-dawami ala taharah, supaya kita terus-menerus punya wudu kalau bisa itu. Jadi kalau bisa enggak batal wudu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalli bidzalikal wudu'i syai'an. Karena wudu pertama Nabi tidak salat, tapi Nabi salat dengan wudu yang kedua. Wa amma man za'ama anna al-murada bil wudu'i huna al-istinja'u fa batilun liqaulihi fi riwayatil ukhra faj'altu asubbu alaihi wa huwa yatawadda'u wa liqaulihi huna wa lam yasbighul wudu'. Fihi dalilun ala masyru'iyyati i'adatil wudu' min ghairi ay yafsila bainahuma bi salatin. Meskipun ada pendapat yang berbeda nanti, wa fihi nadharun li ihtimali ay yakuna ahdath. Lalu juga al-ma'ul ladzi tawadda'a bihi lailata idh kana mimma Zamzam. Nabi wudu waktu itu dengan pakai air Zamzam. Ini sebagai jawaban, ada yang pendapat tidak boleh wudu dengan air Zamzam bagi orang yang betul-betul sangat butuh. Bagi orang yang di situ murah air Zamzam, maka boleh, apalagi kalau darurat wudu dengan air Zamzam. Jadi lihat situasi. Kalau dalam keadaan darurat jangankan air Zamzam. Malah kalau perlu kita tayamum, kalau kira-kira air itu cuma itu saja, sedangkan ada orang yang sangat haus, atau bahkan hewan, huk-huk sangat haus, maka kasihkan saja ke hewan supaya buat minum, kita wudhu pakai tayamum. Luar biasa mulianya Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah Islam. Akhrajahu Ibnu al-ma'u alladhi tawadda'u bihi sallallahu alaihi wasallam lailata idh kana mimma Zamzam, akhrajahu Abdullah Ibnu Ahmad bin Hanbal. Ini diceritakan oleh Abdullah, anaknya
Imam Ahmad bin Hambal, jadi namanya Abdullah. Fi ziyadati musnadi abihi bi isnadin hasanin min hadithi Ali bin Abi Thalib, dari hadisnya riwayat Sayyidina Ali, Nabi itu wudhu pakai air zam-zam, fa yustafadu minhu ar-raddu ala man mana'a isti'mala ma'i zamzama li ghairi syurbih. Wa sayati baqiyatu mabahithi hadzal hadits fi kitabil haji insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.